Ada pekerja di bawah nih bang, di gondola di atas di lantai 16 lah, itu jatuh bang gondola itu, nibanin yang di bawah. Pas saya balikin tuh yang meninggal itu, matanya udah copot bang. Kabur saya masuk lift, saya pencet-pencet, saya karena takut ya bang, udah 4 kali dilemparin botol begitu, saya pencet di lift. Pas lift mau rapet bang, itu cewek lewat bang, sosok cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badri Kecil. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, gampang rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah mistis ini. Dan kali ini kita udah kedatangan lagi nih sob, salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Jadi beliau ini adalah seorang security atau keamanan apartemen yang lantainya ada 8.700 lantai. Gila, banyak banget gak tuh? Sampai itu tembus ke planet Mars, nggak bercanda. Nah, saat bertugas beliau mengalami nih kejadian horor yang bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo bang. Halo bang. Siapa namanya nih bang? Kita biasanya dipanggil Madun. 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 Kayak pemain bola ya. Yang di TPI dulu tuh. Nah, ini Bang Madun kejadian tahun berapa nih bang? Itu 2014. 14. Dan waktu itu jaga apartemen di daerah mana? Oh, di apartemen di daerah Jakarta Barat. Cuman mohon maaf bang, saya nggak bisa nyebutin nih namanya. Oh, apartemennya. Ya, nggak bisa nyebutin. Karena kita bahas horornya ya, horornya bukan apartemennya ya. Dan kita terima kasih Bang Madun ya, nyempetin waktunya nih tengah kesibukan sob. Beliau sibuk banget. Oke, tahan dulu ya Bang ya. Siap. Gak usah lama-lama lagi, cari posisi ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana nih Bang Madun, kisah pengalamannya nih? Jadi 2014 awalnya kan saya kerja di pabrik. Setelah selesai di pabrik saya sempat nganggur selama 1 bulan. Setelah nganggur sebulan itu saya ditawarin kerja tuh sama om saya. Mat, lu mau gak kerja jadi security? Oh iya om mau. Emang di mana lokasinya? Jakarta Barat di apartemen. Oh yaudah om, gas. Ya udah, saya siapin lamaran lah. Saya kasih ke om saya. Nah setelah itu saya sudah mulai bekerja. Saya ditempatkan lah di sebuah apartemen di daerah Jakarta Barat. Kalau tahu berapa lantai bang apartemennya itu? Itu ada 31 lantai. Jadi gini bang, di tempat kerja saya, security itu ada 2 shift. Jadi shift pagi itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah yang shift 2 ini jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Setelah saya sudah berjalan nih selama 2 minggu kerja di security, itu kejadian siang sebelum jam istirahat sekitar jam 11 lah. Jadi itu terdengar suara kayak besi jatuh kenceng, boom aja, bang aja. Saya juga nggak tahu tuh, saya nggak ngeliat apa itu. Setelah saya turun adalah sebuah kontekan bahwa terjadilah kecelakaan. Akhirnya saya merapat, ternyata kecelakaan itu seorang pekerja yang ketiban gondola. Dia jadinya ada pekerja di bawah nih bang. Di gondola di atas di lantai 16 lah. Itu jatuh bang gondola itu. Nibanin yang di bawah. Nah setelah kejadian itu saya samperin dah tuh. Nah pas saya samperin situ emang kondisinya udah rame bang. Ada security lain juga lah, bendera saya juga. Saya deketin bahwa orang itu udah meninggal di tempat. Pas saya balikin tuh yang meninggal itu, matanya udah copot bang, copot. Akhirnya kan di situ saya carilah yang copot itu, ketemu nih 1. Nah satunya lagi nggak ketemu bang. Saya sudah nyari berapa menit, saya cari lagi, coba cari di semak-semak atau di mana. Akhirnya ketemu di salah satu
sebuah coran. Jadi jaraknya ya lumayan ada 2 meter lah. Kayak plester coran begitu. Ada di situ dalam. Jadi setelah udah nemu tuh bola matanya, ya udah saya akhirnya bertugas lagi ke atas. Karena ambulan udah datang sama pihak polisi, ya nggak mau saya lanjutin pekerjaan saya, aktivitas saya. Gila ya, serem banget ya ketiban gondola ya. Jadi setelah saya tinggalin tuh TKP, saya beraktivitas lagi lah ke atas. Karena kan di situ masih ada pekerja-pekerja lah bang yang harus dikerjakan lagi. Karena kan apartemen itu belum rapi bang. Tapi udah ditempatin sama Belum ada sama sekali. Itu masih plong. Jadi belum ada penyekat-penyekat lah. Apalagi penerangan lampu masih kurang. Jadi setelah kejadian itu sekitar seminggu kemudian, itu kejadiannya siang juga bang. Jadi saya juga nggak tahu juga karena kan saya istirahat juga makan. Jadi kejadian itu pekerja dia mau istirahat, dia mau beli makan nih. Yang biasanya dia pada makan nasi, dia beli ketoprak nih sama temennya berdua. Dia beli makanan, setelah makanan itu selesai, dia lupa bawa duit bang. Sedangkan temannya ini duitnya kurang buat nalangin temannya. Akhirnya temannya ini ke atas lah tempat dia bekerja untuk mengambil duit. Setelah dia ke atas, temennya itu nunggu. Kok nih temen gue lama banget ngambil duit aja. Setelah berapa menit kemudian tuh 15 menit lah mau masuk jam istirahat, itu dia udah tergelepak di bawah. Jadi dia pas mau ngambil duit itu, posisi di apartemen itu kan yang dia tempat dia beraktivitas nih, kagak ada penerangan sama sekali bang. Karena kan dari lantai berapa sampai atas tuh belum ada penerangan. Cuman lampu-lampu biasalah yang dibikin sama tukang listrik itu. Karena posisinya gelap ya, dia nggak tahu kalau itu bolong. Dia melangkah aja. Akhirnya dia jatuh, blok, mati. Innalillahi. Di lantai berapa itu? Itu sih dia pekerjaan kalau nggak salah lantai 18 bang. Nah akhirnya pas kejadian itu dipanggil lah nih mandornya. Nah, bahwa kan karena mandornya tahu lah dia beraktivitas sama siapa. Akhirnya ditemuin lah kita. Ceritain dari situ. Ternyata yang ngeliat kejadian itu ada pekerja juga, cuman beda bagian lah, beda mandor. Bahwa dia jatuh. Ngeliat keplesetnya atau ngeliat? Dia ngelangkah bang. Ngelangkah. Jadi dia nggak tahu, benar-benar nggak tahu itu. Padahal posisi dia itu tempat dia beraktivitas. Cuman kok dia bisa nggak tahu gitu. Kalau di situ masih berlobang begitu. Kondisi langsung rame bang. Karena kan jam istirahat sudah mau masuk. Disitulah rame. Rame-rame udah akhirnya dibawalah tuh beliau ke rumah sakit. Serem amat ya jadi pekerja gitu ya. Jadi setelah kejadian itu udah tuh bang, nggak ada pengalaman kecelakaan lagi bang. Setelah 1 bulan kemudian, saya mulai cek-cek area dulu. Jadi satu lantai ini ada 8 unit bang. Unit 1, 2, 5, 6, 7, 8. Unit ini apa? Unit itu kamar, ruangan. Oh iya. Jadi kalau setiap tenan mau beli unit, terserah dia mau unit yang berapa. Lagi itu saya lagi shift 1 bang. Makanya pas saya itu cek-cek pekerja, biasanya kan saya kalau cek pekerja itu, saya nyatet bang. Nyatet, ini namanya siapa, mandora siapa, bagian pekerjanya apa. Udah tuh saya catat, saya masuk nih ke ruangan unit 6 ini. Di situ ada satu pekerja. Bang, maaf, namanya siapa ya? Saya mau nyatet nih. Dia diem aja bang. Ini orang kenapa? Akhirnya saya jalan dong, saya temuin, saya deketin, saya tanya lagi. Dia diem aja. Dia sambil bekerja begini aja bang. Kayak ngompon begitu. Akhirnya karena saya merasa gimana ya, didiemin gitu ya. Saya tengok, saya samperin lagi, saya lihat. Mukanya pucat bang, kayak orang sakit. Saya tanya lagi. Bang, namanya siapa? Kalau emang abang lagi sakit, abang gak usah kerja. Mandor siapa ntar biar saya omongin. Saya gitu kan, saya bilang. Ini orang diem aja. Ya udah kan, daripada saya dikacangin begitu, akhirnya saya foto bang. Saya foto tuh pekerja. Saya foto kan diem-diem. Dia emang posisinya lagi begini aja bang. Saya foto, cekrek. Udah, saya tinggal. Saya ngecek lagi ke lantai 29. Oke. Lantai 20 saya ngecek nih. Nah ketemulah situ pekerja kebersihan nih bang. Saya tanya, namanya Sule. Le, lo kenal gak pekerja yang di bawah? Yang di mana pak? Di lantai 27. Nggak tahu dah. Kebersihan bukan? Nggak tahu sih. Pas yang gue lihat itu dia kayak ngompon begitu. Tapi ada peralatan kebersihan juga. Lo kenal kali ini? Gue sempat moto sih. Saya kasih unjuk dong fotonya. Tuh, emang kenapa pak? Soalnya dia kayak pas gue lihat foto ini mukanya pucat bang, kayak orang sakit. Makanya gue pengen tahu
ini mandornya siapa? Kalau emang anak buahnya sakit, suruh pulang, gak usah kerja, kasihan, saya bilang gitu kan. Saya nggak tahu nih Pak Madun, soalnya saya nggak ngeliat nih orang, bukan bagian saya. Coba Pak Madun tanya no di dalam ada pekerja 2, kali aja kenal. Saya ke sono lah, saya ke sono jalan, Pak, namanya siapa ya? Oh Pak ini Pak, oh ya udah, Mandora. Ini, ya udah saya catat tuh di buku, di kertas saya catat. Pak, saya mau nanya dah. Ya ada apa ya Pak? Bapak kenal sama yang di bawah gak tuh pekerja di unit 6 lantai 27? Kalau setahu saya kagak ada Pak, mandor saya yang kerja di situ. Dia bilang, masa sih katanya? Orang saya lihat dia kayak ngompon begitu Pak. Cuman emang ada peralatan kebersihan. Coba aja tanya sama orang kebersihan. Tadi saya udah nanya, cuman dia nggak kenal. Nih mungkin Bapak kenal kali. Saya kasih lihat tuh foto. Nih Pak, ini saya nggak kenal. Nah ini temennya satunya lagi yang di belakang, dia diem. Akhirnya saya perhatiin tuh temennya, Pak, Bapak kenapa diem? Iya Pak, saya tuh kenal sama orang itu. Lah, kenalnya tapi ini satu mandor gak sama lu? Kagak Pak, dia temen saya. Lu kenal gak mandornya? Lu ngomongin. Kalau emang lu tahu mandornya, lu kasih tahu gua biar gua tegur tuh mandor. Anak buahnya suruh tuh soalnya mukanya pucat begitu. Takutnya sakit ya kan. Setelah itu pekerja yang ini temennya ini dia nyebut, Bang, maaf Bang, itu dia orangnya udah nggak ada, udah meninggal. Oh, jadi yang saya temuin itu orang udah meninggal Pak. Ya bener Pak, Bapak jangan bercanda. Serius Pak, saya kenal dia Pak, katanya gitu. Dia tuh udah meninggal waktu kejadian kecelakaan di sini. Yang di mana tuh saya bingung kan. Awalnya saya mikir, saya sempat merinding juga tuh Bang. Yang kecelakaan yang mana nih? Soalnya kan kejadian kecelakaan itu cuma 2 Pak. Yang ketiban gondola sama yang jatuh. Itu Pak, yang jatuh. Terus saya juga nggak tahu karena kan saya nggak ngeliat mukanya posisi pas kejadian itu kan. Saya nggak tahu. Akhirnya kan saya penasaran. Ayo coba yuk ikut gua. Takutnya lu salah orang kali apa gimana. Ikut tuh pekerja yang satu yang kenal katanya sama yang foto ini nih, orang ini. Saya ajak, saya tarik, saya ajak juga orang kebersihan dia ikut saya tuh. Saya ke lantai 27 unit 6. Itu udah nggak ada Bang orangnya. Saya cek semua dari unit 1 sampai 8 kagak ada orang. Cuman pekerja dari kebersihan doang sama bagian apa? Kabel. Kagak ada aktivitas sama sekali. Saya tanya sama yang sering mondar-mandir tuh kebersihan, nggak ada orang sama sekali. Tapi ada bekas acian itu kan dia bilang lagi ngisi-ngisi tembok tuh. Itu nggak ada Bang, peralatannya aja kagak ada, nggak ada sama sekali. Pas di situ semua pada bingung tuh Bang. Udahlah, kita lupain aja. Mungkin tuh saya lagi apa saja kali. Udahlah, kita beraktivitas kembali lagi aja ya kan. Udah, setelah itu saya bekerja. Setelah 3 minggu kemudian, nah itu kejadian lagi Bang. Jadi itu saya posisinya lagi shift 1 Bang, biasalah dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, sampai serah terima lah. Jadi kejadiannya itu sore, setelah pekerja pulang. Setelah pekerja pulang, saya steril dong, dari lantai atas sampai lantai bawah. Kondisikan bahwa pekerja sudah pada turun semua. Itu kan belum ada lift Bang? Udah ada. Oh udah ada? Udah ada lift. Itu kita lift barang. Oh iya, lift barang. Lift pekerja ya? Lift pekerja. Saya kira abang jalan 31 lantai. Gitu. Itu udah mulai ada lift. Udah mulai ada lift barang. Setelah saya udah steril, udah kosong semua, saya turun lah di lantai 6. Karena kan di lantai 6 itu ada pos security juga. Security dari pekerja panel. Nah setelah saya duduk-duduk di situ, nah ini security ini minta temenin Bang. Ngecek panel-panel lah yang di lantai 15. Ya udah, ayo Beh, saya temenin ya kan. Dia kan minta temenin, ya temenin. Emang kenapa Beh? Ngecek doang. Ngeri, Dun. Kalau jam-jam abis maghrib begini. Emang ada apaan sih Beh? Kata saya bilang kan. Ya takut aja, takutnya kejadian yang enggak ya kan. Babe nggak tahu. Ya udah yuk kita cek. Naiklah saya ke lift barang. Sudah sampai ke lantai 15, saya ngecek. Nah ini si Babe ini kesandung Bang. Kesandung tapi di situ nggak ada apa-apa. Kondisinya itu puing-puing itu udah dikarung-karungin. Dia posisinya udah di pojok samping. Jadi itu ada karung biasa, karung warna putih lah sama karung semen. Jadi karung semen itu ada warnanya merah sama kuning. Iya. Di situ saya tanya, Beh,
Kenapa be? Nggak tahu nih, gue kesandung. Padahal posisinya nggak ada apa-apa. Kaki babe kali, kesandung kaki babe, saya bilang gitu kan. Udah tuh saya cek lagi, semua cek sekitar 20 menit. Saya balik dah tuh, udah selesai ngecek. Dia kesandung lagi bang. Tempatnya di situ juga, hampir mau jatuh. Oh cuma gitu doang? Hampir gitu. mau jatuh. Karena kan dia posisinya udah tua bang, umur ya kan. Ngapa sih be? Nggak tahu, gue kesandung lagi nih. Posisinya di sini lagi nih, di sini lagi. Yaudah yuk, balik. Iya. Soalnya udah mau maghrib juga, udah nggak beres nih. Udah tuh, saya balik arah ke lip service barang itu. Saya muter balik lagi bang, karena saya penasaran tempat dia tuh kesandung itu. Saya balik lagi, itu ada orang bang, lagi duduk. Duduknya posisinya begini bang, terentang. Pakai baju warna hijau, rambut ubanan. Sedangkan kan di puing-puing itu kan kagak ada yang warnanya hijau sebelumnya. Akhirnya di situ saya mulai merinding, ya kan. Udah saya buru-buru masuk ke lift. Saya kan masuk ke lift. Pas saya pintu lift mau ketutup segini bang, itu ada teriakan bang. Woi. Saya kaget. Saya kira mah itu nggak ada pekerja. Sedangkan saya lihat jam itu udah nggak ada pekerja. Itu udah mau maghrib bang. Akhirnya saya buru-buru, kata si babe kan, udah ayo buru-buru. Udah saya pencet tuh bela terus aja. Udah akhirnya tutup tuh. Si babe denger juga suara itu? Itu denger dia. Orang pas saya lift mau ketutup bang posisinya, itu teriakan. Udah saya buru-buru doh, buru tutup. Akhirnya di situ pas udah nyampe di lantai 6 tempat dia, saya lari langsung tuh berdua sama babe. Akhirnya di situ udah saya semua sampai merinding, saya diem udah, udah be, air putih dulu lah be. Iya. Kita relax aja katanya, anggap aja nggak ada lah kejadian ini. Itu si babe ngeliat juga tuh yang sosok warna hijau itu? Itu nggak ngeliat bang. Oh nggak ngeliat. Karena kan saya posisinya balik lagi. Karena saya penasaran. Nah setelah kejadian itu, sekitar 1 bulan kemudian, saya shift 1 lagi bang. Pekerja udah pada balik lah. Itu udah abis maghrib kejadiannya bang. Jadi abis maghrib, saya niatnya mau turun. Karena kan posisi pekerja udah nggak ada. Iya udah clear ya. Nah akhirnya saya dikontak lah. Jadi kan di apartemen ini ada 3 bendera bang. Bendera apa nih maksudnya? Security. Oh iya. Jadi bagiannya itu masing-masing berbeda. Maksudnya beda vendor? Iya beda vendor. Jadi security A ini dia yang megang apartemen lah. Kalau misalkan ini apartemen udah jadi. Nah security B ini itu saya. Jadi kalau proyek udah kelar, saya tinggal. Nah ini security C ini dia yang megang unit. Jadi buat seolah-olah ada tenan yang mau ngeliat unit, inilah yang dijaga security SS. Karena kan dia ada cleaning service ya bang. Jadi dia yang dijaga. Jadi kita balik lagi ke maghrib itu ya. Jadi abis maghrib itu mau turun bang, karena kan abis maghrib saya kan bentar lagi mau serah terima sama yang shift 2. Setelah itu saya dikontak, Pak Madun monitor, ya masuk Pak Peri 22, saya lagi di lantai 28 nih Pak, Taruna gitu ya, saya bilang kan. Ya Pak, tolong rapatan Pak ke lantai 27 gitu ya. Oke siap Pak Peri, saya meluncur. Ya. Saya meluncur tuh saya turun, sama satu lantai doang kan, saya bawalah sekalian lift. Saya turun, saya masuk. Ada apa Pak Peri? Itu Pak Rama kenapa ya? Lah kenapa emang? Lalu kan berdua. Iya tadi awalnya habis selesai sholat maghrib dia kelakuan yang aneh-aneh bang. Security itu security juga? Security juga, dia berdua jaganya bang. Ini security saya ini. Iya. Setelah itu saya lihat kan, dia di pojokan aja bang, begini aja. Begini, saya samperin. Pak Rama. Hei Pak Rama, saya bilang itu kan. Dia diem aja bang. Pas saya panggil lagi, dia senyum. Ketawa. Ketawanya tuh kayak ketawa perempuan. Lo awalnya gimana Pak Peri? Tiba-tiba gue nggak tahu dah, mukanya tuh beda. Dia jalan arah ke balkon, gue takut lompat dong. Soalnya posisinya kayak posisi mau lompat. Akhirnya gue tarik lah di situ dia. Pintu ke arah balkon itu ditutup langsung sama Pak Peri tuh, karena takut kejadian ya kan. Iya. Nah, setelah itu kan makanya saya ngontek Pak Madun suruh merapat sini. Saya lihat kan. Setelah itu kan dia udah ketawa begitu. Ini mah kesurupan Pak Peri. Saya bilang kan. Lu bisa gak? Wah, gua kalau yang begini nggak bisa Pak Peri ya kan. Gua takut gimana ya. Udah yang penting tenangin aja kita posisinya, ntar nunggu shift gua aja. Emang lu siapa? Ya nggak tahu dah. Akhirnya saya kontak nih, ya kan. Pak Angga monitor, bilang gitu ya.
Ya masuk. Ini yang jaga lantai 28 siapa ya? Ntar saya serah terima sama siapa? Oh ini sama Pak Ade katanya. Oh dia Pak Ade suruh rapatan ya gitu ya. Taruna nih katanya. 86 katanya. Ke lantai 27. Kira rapatan tuh Pak Ade sama Pak Angga. Kalau tarunan itu apa? Kode apa itu Bang? Taruna itu ada kondisi kecelakaan apa tragedi lah. Kejadian-kejadian kayak seperti ada yang mencurigakan, kecelakaan atau apa. Itu disebutnya taruna. Darurat atau darurat gitu nah ya? iya. Darurat Taruna nih. Oke, siap-siap. Setelah datang, nah udah tuh saya ajak ngobrol dulu kan Pak Peri tuh. Udah lu jagain dulu sini katanya. Coba-coba aja ya sebisa gua aja lah baca surat-surat apalah. Nah itu dia nggak mau, dia tetap ketawa aja. Ih, saking takutnya ya, saya sampai merinding bang. Sampai Pak Peri aja nggak berani deket bang. Kagak berani. Ya udah katanya. Lu tunggu aja nih, nunggu Pak Ade datang. Soalnya gue serah terima sama Pak Ade nih, mungkin Pak Ade bisa lah. Kira setelah berapa menit datang tuh Pak Ade. Pak Ade, tolong dong katanya. Kenapa? Nih si Pak Rama kayaknya kesurupan dah. Udah, samperin tuh apa Ade. Dia ngadepnya nggak mau ngadep ke Pak Ade nih bang. Si Rama ini yang kesurupan, nggak mau. Dia begini aja udah, begini sambil senyum-senyum aja. Saya udah kira, assalamualaikum. Gituin tuh sama Pak Ade. Dia nggak mau nyaut bang. Dia diem aja tuh. Akhirnya dia ketawa lagi. Ih, dianin lah sama Pak Ade tuh mukanya. Pas dia ngeliat ngadep ngadep ke saya dulu nih, dia melotot bang. Ngadep ke saya, Pak Peri sama Pak Angga. Kayak nantang gitu melototnya? Nggak tahu juga dah, mau nantang atau gimana, dia melotot bang. Melotot kayak supaya jangan ganggu dia itu. Ya kan, saya bilang, ini apa nih Pak Ade? Akhirnya kan, udah Pak Ade tolong. Soalnya posisi Pak Ade itu, pas dia di depan, dia ke belakang. Jadi dia nggak sempat ngeliat Pak Ade. Yang dia lihat itu, saya bertiga doang nih. Pak Angga, saya, sama Pak Peri. Akhirnya setelah itu Pak Peri datang, Pak Ade datang tuh. Pas dia ngeliat Pak Ade, dia nunduk bang. Dia nunduk, udah disitulah langsung Pak Ade sembuhin. Itu awalnya nggak mau keluar bang. Secara baik-baik dia nggak mau. Dia nggak mau keluar. Udah lu cepet keluar kata. Daripada gue paksa apa mau secara baik kata dia Pak Ade tuh. Jadi setelah udah itu dipaksa sama Pak Ade. Nah akhirnya keluar tuh. Setelah 10 menit kemudian itu dia kejadian lagi bang. Kesurupan lagi dia. Ditanya lagi sama Pak Ade. Lu dibilangin susah amat. Kan gue udah ngomong secara baik, lu pergi. Dia nggak mau. Akhirnya di situ dia nyebut bahwa yang setan ini, kuntilanak ini, dia suka sama si Rama ini. Dia nggak mau jauh. Bahwa kuntilanak itu suka sama dia. Udah, akhirnya setelah itu disembuhin secara baik-baik, keluar dah tuh. Saya tunggu dulu 15 menit. 15 menit, udah nggak ada apa-apa, udah. Akhirnya dia nanya kan, udah relax lah ya si Pak Rama ini karena kesurupan. Dia nanya, kenapa dengan gua Pak? Itu dia bilang, lu kesurupan Pak Rama. Gua bilang gitu. Kesurupan? Iya lu kesurupan kuntilanak. Saya jelasin tuh. Kuntilanak ini gak mau dikeluarin karena dia suka meluh. Dia bilang gitu. Masa sih? Astral lu lah katanya. Soalnya gue gak berani videoin. Udah setelah itu saya mau keluar dari unit itu bareng lah sama security saya ini nih. Bareng. Jadi saya, Pak Ade, Pak Angga, Pak Peri sama Pak Rama nih. Akhirnya saya balik bareng. Setelah saya tinggalin tuh ruangan mau arah ke lift lah. Saya sempat ngeliat bang sosok kuntilanak. Jadi kuntilanak itu dia nggak pakai baju putih bang. Apa yang lu lihat? Seperti baju biasa, tapi rambut panjang. Ada di pojokan bang. Dia ngeliatin saya, rame-rame semua yang katanya mau pada keluar itu. Akhirnya saya lupain, udah. Akhirnya saya turun tuh. Saya sempat nanya juga ke Pak Ade, Pak, gua ngeliat Pak, lihat kuntilanak. Iya, gue juga tahu. Dia nggak pakai baju putih kan? Iya Pak, bener. Udah tahu Pak Ade ini. Makan Pak Ade cuma diem ini. Dia nggak mau banyak omong. Kira udah. Setelah itu saya turun dah tuh, turun. Udah saya nggak ceritain lah ke yang lain kejadian-kejadian yang tadi. Jadi setelah kejadian itu, kedepannya tuh udah nggak kejadian apa-apa lagi bang. Jelang 1 bulan kemudian, ini saya masuk shift 2 bang. Pekerjaan ini lembur nih bang. Jadi dia masuk itu jam 7 sampai jam setengah 9.
Jadi setelah bekerja lembur, setengah 9 udah pada balik, saya turun dah, saya ngecek lagi tuh bang. Dari lantai 31 sampai bawah. Setelah itu, jam setengah 11 lewat, itu saya mau ke atas bang, ke lantai 28. Jadi itu posisinya, saya mau nulis mutasi. Biasalah security kan dia ada laporan mutasi lah. Saya kan nulis lah, saya ke atas lah. Saya ditegur tuh mau apa enggak, mau kemana Pak Madun? Saya mau ke atas. Saya ke atas, lantai 28. Niatnya saya mau ngambil buku, mau nulis di bawah. Saya nggak jadi bang. Saya nulis di atas. Saya tulis. Setelah 15 kemudian, itu saya dilemparin botol bang. Di depan saya. Jadi jaraknya itu sekitar 4 meteran. Dilempar nih. Puh! Saya kaget. Apa nih? Saya samperin lah tuh. Saya samperin. Botol bang. Jadi botol air mineral ya ukuran segini lah bang. Saya ambil. Saya lihat nggak ada orang. Udah dah, saya balik lagi dong ke meja saya. Saya lanjut lagi nulis. Saya lanjut nulis. Kejadian lagi bang, saya dilemparin botol lagi bang. Buak! Saya kaget lagi. Wah, apa nih? Karena saya megang akses, saya cek unit 2 sama unit 1. Saya masuk, nggak ada orang bang. Itu saya lampu emang udah saya matiin gelap. Nah, pas setelah mau balik ke meja lagi, saya berpikir, kenapa gue buka unit ya? Kalau emang ada orang, pasti kedengeran. Dia buka pintu sama nutup pintu. Saya balik lagi nih bang, ke meja. Saya taruh tuh botol kan ada 2. Saya lanjut tulis lagi nih. Jelang 10 menit kemudian, itu saya dilemparin lagi bang. Buak! Waduh, saya cek-cek lagi. Saya lihat kan jendela yang tempat buat naruh-naruh AC lah. Kagak ada orang bang. Gila, berani banget lu bang. Saya lihat tuh situ. Nggak ada, ya udah. Saya balik lagi nih. Saya ambil tuh botol. Saya ambil, saya taruh lagi nih. Jelang pas mau berapa menit kemudian lagi, itu saya dilempar lagi ke 4 botol bang. Lempar. Duh, saya kaget. Aduh, udah kan. Saya ambil, saya lari, saya ambil botolnya, saya taruh lagi, saya kabur bang langsung. Kabur, saya masuk lift, saya pencet-pencet, karena saya takut ya bang, udah 4 kali dilemparin botol begitu. Saya pencet di lift. Pas lift mau rapet bang, itu cewek lewat bang. Sosok cewek. Rambutnya panjang. Saya buru-buru. Saya udah merinding. Ayo udah buru cepet. Saya bilang gitu. Saya turun dah tuh di ground. Udah nyampe, saya langsung lari. Saya sempat kepeset juga karena saking tegangnya kan, takutan. Panik banget itu, gila. Sampai ditanya sama Pangga, lu ngapa mat? Nggak beres di atas. Lagian lu katanya mau ngambil buku, ngapa lu nanggung ya kan? Saya tanya, lu ngeliat apaan? Ada kuntilanak. Tapi kuntilanaknya itu nggak nongolin ke gua pak. Pas posisinya gua dilemparin botol karena gua takut, gua langsung ke lift dong. Pas lift mau ketutup, itu lewat pak. Kuntilanaknya, sosok cewek. Udah di situ saya, udahlah saya diem aja, saya minum dulu kan karena nggak ada air putih, saya minum aja kopi, saya diem dulu tuh relax. Kebetulan ada security nih lagi patroli. Saya tanya, Pak, di ruang CCTV yang jaga siapa ya? Pak Roni pak, katanya. Oh yaudah, dia ada gak ya? Ada, emang apa? Nggak, saya mau ngecek doang katanya. Ya udah lu kesana aja. Sekitar 20 menit saya ke ruang CCTV bang. Ketemulah tuh sama Pak Roni. Pak, saya mau ngecek CCTV dah. Kenapa? Nggak apa-apa sih, saya mau lihat aja. Soalnya ada yang mencurigakan nih. Soalnya juga saya tadi habis ditongolin kuntilanak pak. Saya bilang gitu kan. Bener lu? Iya. Udahlah, akhirnya jam berapa tadi? Jam 11 lewat lah, setengah 11 lewat. Dicek lah tuh CCTV. Itu yang saya pungutin botol bang, nggak ada bang. Pas dilihat di CCTV. Jadi posisi saya samperin sama saya mau gitu, saya nggak megang botol sama sekali bang di CCTV. Tapi lu lihat ada botol? Ada botol. Ya, gila ya. Saya bingung. Lah, lu ngapain mat? Kata Pak Roni tuh. Pak, ini bener gak pak? Error kali CCTV lu. Kagak, emang apa lu? Kagak, itu posisi gue lagi nunduk begitu, gue lagi ngemungutin botol pak, gue lemparin botol kan ke. Mana lu kagak megang apa-apa katanya. Tapi lu punya bang rekaman video CCTV itu? Gue itu sempat minta bang ke security karena nggak dikasih, karena kan tuh punya apartemen, sedangkan saya kan beda bendera, jadi nggak diizinin. Iya. Ya udah. Kalau ada seru banget itu, gila. Lanjut bang, lanjut. Setelah saya mau habis subuh lah, saya ke atas bang. Sama Pak Angga ini nih. Karena ya speak lah buat kontrol area dulu. Saya kontrol,
Itu botol yang 4 di meja tempat saya nggak ada pak, nggak ada sama sekali. Saya juga bingung pas kok di botol nggak ada. Pas saya keluar lip itu tuh botol nggak ada 4-4-nya. Akhirnya saya kan ditegur tuh, ditanya, ngapa Mat? Ini pak enggak? Kejadian semalam itu saya dilemparin botol, saya ambil, saya pungutin, saya taruh di meja. Kok nggak ada di meja? Lu kali lu buang? Kagak pak. Dicek lah di tangga exit. Tangga exit itu ada 2 pak, yang dekat unit 2 sama yang di unit 8. Dicek itu nggak ada botol, nggak ada sampah sama sekali. Udah tuh di situ. Setelah itu karena pikiran saya ada bingung dah. Udah akhirnya kan saya serah terima udah. Nah kejadian itu saya udah nggak ada kejadian lagi bang, aktivitas, karena kan apartemen ini udah berapa persen lagi jadi bang. Karena itu saya dipanggil tuh suruh ninggalin nih apartemen, karena kan udah berapa persen lagi. Jadi kan security ini bisa lah buat nge-backup tower sebelah ini. Akhirnya kan saya keluar, dan di situ saya dirumahkan selama 2 minggu. Oh, udah nggak tugas itu lagi? Udah nggak tugas. Oh, jadi ketika proyek itu selesai, udah selesai tugas? Udah selesai. Saya dirumahkan dulu nih 2 minggu. Diganti sama yang A? Diganti sama yang si A, seperti A. Jadi setelah 2 minggu ini, saya ditelepon pak dari perusahaan. Karena di tempat yang lain kagak ada yang kosong, saya diajakin lah untuk pendidikan nih, pendidikan security. Oh, pendidikan lagi. Ya, jadi pendidikan ini di daerah Bogor. Jadi setelah itu kan saya dikontak, saya bilang, "Mau Pak, saya pendidikan nih." "Ya udah kamu izin dulu sama orang tua kamu," katanya. Saya izin sama orang tua saya, "Mah, Pak, saya mau pendidikan nih karena itu kan biar dapat sertifikat lah." Ya udah berangkat, saya berangkat lah. Berangkat itu ada 100 orang bang. Habis sholat maghrib itu saya dikumpulin semua rame-rame. Nah saya itu dijelasin sama komandan saya bahwa kalian ini di sini pendidikan dan jaga omongan kalian di sini harus sopan. Soalnya dulu pernah kejadian itu dia sakit kesurupan nggak sembuh-sembuh bang. Padahal pas posisi dia sakit di situ dibawa pulang, cuman dia nggak sembuh di rumah. Akhirnya karena dia ada orang pintar mungkin ya, dia disuruh bawa lagi ke tempat dia dulu. Dia ngomong kasar itulah, jorok atau gimana, baru dia bisa keluar. Akhirnya kan karena keluarga kasihan mungkin sama anaknya ya, dibawa lagi ke tempat situ, dia tempat pendidikan. Akhirnya keluar, akhirnya dia sembuh juga. Makanya di situ saya, wah udahlah, ini emang tempat nggak beres emang sih. Jadi ini tempat saya pendidikan nih, kayak semacam aula begitulah ya kan, luas. Jadi sampingnya itu kayak tempat-tempat keramat bang, itu angker bang. Kalau dibilang kuburan bukan kuburan, cuman emang angker. Kayak hutan gitulah. Jadi makanya disitulah saya disuruh sama komandan saya jaga omongan kalian di sini. Jangan sampai kayak yang tadi kejadian itu. Udah setelah itu saya pendidikan sehari, 2 hari, 3 hari. Nah nih hari keempatnya nih. Hari keempatnya saya habis sholat isya itu semua harus kan kudu kan. Selesai sholat isya, makan, udah istirahat, jangan pada begadang ya kan. Besok kita harus bangun pagi. Jam 10 lewat. Itu perut saya mulus bang. Saya pengen buang air. Kan di situ kan kamar mandi ada 6 bang. Jadi kamar mandi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jaraknya itu sekitar 4 meteran lah. Jadi tempat aula saya tidur bareng-bareng sama kamar mandi posisinya. Nah disitulah saya ke kamar mandi. Teman saya juga ikut nih bang. Dia mau ke kamar mandi. Jadi sebelahan. Saya kamar mandi 1, dia kamar mandi 2. Itu. Jadi setelah itu emang saya juga nggak tahu. Tiba-tiba ada suara keran nyala bang. Saya kira emang teman saya. Udah saya lanjut mungkin teman saya sih ya kan. Terus bunyi lagi air keran. Kayak orang ngambil gayung. Cuman keran kayak dimain-mainin gitu bang. Diputer-puter gimana sih. Kayak air dimain-mainin keran. Saya bilang teman gue ini mah paling iseng aja nih ya kan. Udah setelah saya selesai. Saya beres. Saya keluar, dia juga keluar. Nanya ke saya. "Pak, lu tadi mainin air keran?" "Kagak," katanya. "Justru lu kali, tadi juga gue pengen nanya, lu mainin air keran gak?" Katanya. "Kagak." Ya terus kalau lu gak mainin air keran, gua gak mainin air keran, siapa yang mainin? Dia juga gak tahu pak. Lu jangan bohong lah katanya. "Iya pak," katanya, "gua kagak mainin." Udah tuh, setelah itu saya sempat berdebat di situ. Saya balik pak, bareng sama dia. Saya nengok berdua sama teman saya, itu ada yang ngintip pak di kamar mandi nomor 4. Itu sosok genderuwo bang.
di posisi tembok bang, kamar mandi. Dia ngintipnya begini. Jadi tuh rambut kayak keribau begitulah. Ini mata gede. Saya langsung lari. Langsung benar-benar keredongan tuh di situ. Saya udah bilang, aduh, ini saya ngeliat apaan ini? Mimpi apaan? Udahlah. Akhirnya di situ saya karena takutan ya bang ya, saya langsung tidur bang. Saya udah nggak mau, saya sampai berpikir jangan mules. Kalau mules gawat nih, gue bisa balik lagi ke kamar mandi nih. Masih kebayang lo ya? Masih kebayang soalnya. Pas banget jaraknya 3 meteran bang, ada kali 3,5 meter. Jadi kamar mandi itu kan dempet bang. Jadi kan saya jalan, baru tuh dia, saya nengok. Saya lari langsung ke dua teman saya. Udah saya langsung tidur bang. Setelah saya itu udah nggak ada kejadian apa-apa ada tuh. Itu tempat istirahatnya tidurnya berapa orang tuh bang? Satu kamar? Banyak bang, jadi dia lantai bawah sama lantai atas. Jadi lantai atas itu dia enak sistemnya ada kamar bang, kayak kamar gitu, dia 3 kamar. Berapa orang tuh? Cuman yang di atas itu cuman muat sekitar 15 orang doang. Jadi kalau yang di bawah itu bisa semua. Oh kayak panjang ya, gitu? Ngamplar. Oh ranjang gitu. Ya. Udah setelah 8 hari kemudian itu posisinya malam lagi bang. Setelah saya habis belajar sama pelajaran polisi, malam udah selesai, udah saya di situ lagi. Saya nggak bisa tidur, saya bingung. Kadang saya juga ingat orang tua juga lah, kangen. Nah setelah kejadian lagi itu jam 11 lewat lagi bang, jam 11 lewat. Nah itu yang masih melek itu saya sama 4 orang, jadi berlima. Jadi setelah itu saya sempat saya iseng saya merapat lah ke teman saya yang di pojokan. Saya ngobrol, bunyilah motor. Saya lihat ternyata bener bang. Di pojokan, jadi di pojokan sebelah sono dekat lapangan itu tempat kita parkir motor bang. Itu motor nyala, ada 4 motor. Jadi yang 3 ini kondisinya mesin nyala, yang 1 enggak, tapi lampu nyala. Saya bingung tuh. Jadi karena teman saya yang berempat nih saya ajak, ayo buat ke sono, dia nggak pada mau bang, pada takut. Saya bilang, selagi nggak ada penampakan nggak usah takut, kalau ada penampakan baru kita kabur. Saya bilang gitu. Ayo udah samperin aja. Dia nggak pada mau pak. Saya tuh motor posisinya masih nyala terus. Jadi akhirnya saya bangunin teman saya nih, Pak Ade. Jadi dia ikut pendidikan juga, saya bangunin nih. Pak, temenin saya yuk. Kemana sih lu mat? Gue ngantuk mati nih. Ini Pak Ade yang waktu di apartemen itu? Iya. Oh dia ikut pendidikan juga? Ikut pendidikan juga dia, karena kita di rumah kan, lagi itu. Iya. Nggak ada tempat. Saya ngantuk pak. Nggak, temenin saya dulu pak. Emang ada apaan sih? Itu motor nyala. Gitu. Yang lain gue ajakin nggak pada mau, pada takut. Nyala apaan sih? Lu lihat aja dan lo. Pak Ade bangun. Jangan lihat, emang nyala pak. Posisi nyala. Yaudah yuk, samperin sama gue. Temannya, ayo pak. Samperin dah tuh. Nah, itu yang teman saya yang berempat ini cuma ngeliat doang udah. Dari jarak jauh, dia nggak berani samperin, ikut gitu. Jalan sekitar 3 meteran saya mau menuju motor itu motor udah mati pak. Langsung mati. Saya bingung, saya tungguin berapa menit. Nggak nyala lagi. Akhirnya saya muter balik, itu motor nyala lagi. Saya balik lagi sama Pak Ade. Itu mati lagi motor. Karena saya udah cuma iseng aja, yang penting kita jangan iseng, biarin aja dia iseng. Itu yang nyala motor apa bang? Motor Matic bang. Oh Matic. Maticnya nyala. Jadi setelah udah Pak Ade bilang udah biarin aja, udah kita tinggal aja. Udah saya tinggal tuh. Sekitar saya mau nyampe ke aula 3 meteran lah kurang lebih. Itu saya ngadep belakang bang. Saya nengok. Motor mati, ada yang gelayutan bang di motor. Itu sosok kuntilanak bang. Pak, coba lu lihat. Udah biarin. Penting kita jangan ganggu. Ya gue juga tahu. Kira udah. Di situ saya balik. Saya yang keredongan itu. Pak Ade udah rebahan, saya keredongan. Itu sempat ada suara bang. Suaranya tapi di kamar mandi. Itu yang 4 orang itu yang masih pada melek. Langsung pada keredongan bang semua. Langsung pada keredongan semua. Dengar semua ke dia? Dengar suara itu kuntilanak. Jelas banget suaranya itu. Udah karena saya udah dah. Saya keredongan langsung. Udah. Setelah itu udah bang. Kejadian itu nggak ada lagi tuh bang. Kejadian-kejadian yang aneh. Karena akan berapa hari lagi kan saya udah mau selesai lah untuk pendidikan itu. Akhirnya di hari selesai itu udahlah saya pulang tuh ke Jakarta langsung. Disitulah alhamdulillah saya baik-baik aja tuh bang. Udah nggak ada apa-apa lagi.
Nah nih Bang Madun, terus kalau untuk apartemennya itu Bang ya, yang terakhir lu kerja, itu sekarang sampai detik ini masih berdiri Bang? Apa masih proses pembangunan atau udah jadi? Masih berdiri Bang. Oh masih beroperasi? Masih berarti? beroperasi. Sampai sekarang masih beroperasi. Sampai sekarang ya? Masih. Itu waktu itu apartemen elit atau apartemen biasa Bang? Kalau dibilang elit sih, elit. Soalnya sih posisinya bagus juga Bang. Terus selama lu jadi security nih Bang, kan setelah tadi yang cerita kan lu pendidikan pasti jadi security lagi kan waktu itu kan. Pernah gak lu Bang nangkep maling gitu? Ini kan nangkep setan nih, ngelihat setan lah lagi tugas gitu. Nah sekarang pernah gak Bang lu pernah nangkep maling atau pernah ngeliat maling atau apa gitu? Nah itu Bang, saya pernah. Jadi posisi saya tuh lagi shift 2 Bang. Jadi kejadiannya itu jam 10 atau setengah 10 lah. Oke. Saya ngecek area. Itu posisinya ada di podium. Podium itu tempat parkir Bang. Jadi kan parkir ada basement 1, basement 2. Terus itu yang di bawah. Terus yang podium 1 sampai podium 6 ini parkiran yang di atas. Jadi saya ngecek, itu ada suara Bang. Suara kok kayak ada suara motong. Cuman kan ini di jam malam. Mungkin ada aktivitas. Suara motong? Iya suara motong. Kayak motong apa sih? Besi begitu. Mesin. Suara mesin potong. Saya cek lah. Cuman posisinya itu nggak kencang begitu, pelan lah. Saya cek emang saya lihat itu ada sekitar 3 orang Bang. Ngapain tuh? Itu lagi motongin besi, yang satu lagi motong besi, yang satu lagi meretelin. Kayaknya sih itu tembaga Bang, yang satunya lagi tuh ya. Setelah saya karena takut ya kan, saya kontak dulu nih teman saya sama ini security A ini. Saya kontak suruh rapatan, tutup area-area yang bisa melarikan diri. Kenapa? Ini kayaknya ada maling Pak. Itu kan. Udah akhirnya saya samperin, saya teriakin, hei, ini dia langsung geradak duduk tuh Pak. Yang satu kayak bawa balok sama yang besinya sih ya nggak sampai 1 meter lah. Itu akhirnya kan dia lari-lari, saya kejar. Nah kebetulan teman saya juga langsung nyamperin tuh, ngejar. Nah akhirnya dia mungkin nggak ada jalan buat ngejar, dia ngelawan saya Bang. Dia ngelawan, mau nggak mau dia ngelawan. Ya saya ngelawan juga, akhirnya saya ngelawan, saya sempat kena pukul. Bagusnya sih nggak pala saya yang kena pukul, saya nepis di sini. Saya sempat bengkak juga. Iya. Teman saya nyaksiin, saya lawan tuh bertiga, saya berantem. Terus udahlah di situ kan karena saya bingung mau apa, saya ibaratnya biar dia nggak bisa bangun aja, gimana caranya? Udah akhirnya di situ ya kelompok yang lain udah pada datang, akhirnya di situ ketangkep lah malingnya bertiga. Tiga-tiganya kena tuh? Tiga-tiganya kena. Nah terus pas ketangkap itu lu bawa ke posko, itu secara damai atau lu polisi Bang? Kalau dibilang secara damai sih tempat perusahaan apartemennya belum dapat kabar karena kan posisinya pagi begitu Bang. Makanya kita naruh dulu nanti keterangannya nanti pagi dijelasinnya gimana. Nah setelah pagi itu ya karena itu ya udah mau nggak mau polisi. Oh ikut polisi juga? Ya kan mandor udah angkat tangan. Iya. Saya kira mungkin pas ketangkep udah secara damai atau gimana. Jangan damai, apalagi keluargaan. Karena kita bukan keluarga. Bercanda. Ya tetaplah kalau ada maling jangan digebugin. Jangan dikasih, ya jangan digebugin sampai mati. Jangan kasih pelajaran aja dikit. Otak, cetak, udah cukup. Oke, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Bang Madun ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Setiap pekerjaan pasti punya resiko ya Sob ya. Dan kali ini Bang Madun berbagi kisah pengalamannya waktu jaga di apartemen 31 lantai. Gokil ya kalau naik tangga sampai 31, wah pasti itu keringetan. Dan pengalaman ini barbar ya Sob. Dan mungkin buat teman-temannya para pekerja yang di lapangan atau ya seperti kuli bangunan yang lain-lain lah, tetap hati-hati ya. Baca doa dan selalu ibadah 5 waktu, jangan dilupain. Semangat para pejuang keluarga, semoga sehat selalu dan berkah selalu. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak Bang Madun ya. Sama Bang Madun. Pengen nanya nih Bang. Bang Madun kalau udah lantai 31 sampai dasar berani gak terlompat Bang? Wah, gak berani. Gak ada.
Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.